Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deswita Fitriani dari kelas 6B dengan NIM 4444 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi nilai gizi FOS dan GOS sebagai syarat dari tes evaluasi nilai gizi pangan. Nah, apa sih FOS atau GOS itu? Jadi seperti yang kita tahu, hal pertama yang dikonsumsi oleh bayi pada umumnya adalah ASI. Nah, salah satu zat yang terkandung dalam ASI adalah karbohidrat, di mana salah satu jenis oligosakarida yang terkenal dan terkandung dalam ASI adalah frukto-oligosakarida atau FOS dan galakto-oligosakarida atau GOS. Nah, FOS-GOS ini digolongkan sebagai prebiotik. Fosgos juga dikatakan sebagai pangan fungsional karena selain dapat dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri baik yang terdapat dalam saluran pencernaan, juga tidak terdekomposisi oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, perpaduan fos dan GOS ini juga secara efektif dapat memperkuat daya tahan tubuh secara alami, menurut Yun tahun 1996. Nah, salah satu produk pangan dengan campuran fosfus di dalamnya adalah susu formula. Susu formula sendiri menurut WHO adalah susu yang sesuai dan bisa diterima sistem tubuh bayi. Susu formula yang baik tidak menimbulkan gangguan saluran cerna seperti diare, muntah, atau kesulitan buang air besar. Nah, susu formula ini berfungsi sebagai pengganti ASI. Nah, FOS dalam pencernaan itu bagian mulut, perlakuannya tidak ada hidrolisis. Nah, pada lambung tidak ada hidrolisis maupun absorpsi, pada usus halus tidak ada hidrolisis enzimatik maupun absorpsi, pada kolon atau usus besar fermentasi oleh bifidobakteri atau lactobacillus, lalu ada anus itu tidak ada ekspresi prebiotik. Nah, pada penelitian terdahulu, yang menganalisis nilai atau kandungan gizi pada produk susu formula dengan penambahan fosfus, yaitu yang pertama pada penelitian Sin et al. Tahun 2000 yang meneliti pengaruh beberapa jenis prebiotik komersial yaitu Inulis, FOS, dan GOS terhadap prebiotik Bifidobacterium spp dengan penambahan prebiotik pada media proliferasi sel Bifidobacterium spp menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya pada penelitian Baunik et al. Tahun 1999 yang meneliti pengaruh pemberian susu fermentasi yang mengandung probiotik Bifidobacterium sp dan prebiotik FOS terhadap manusia, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah Bifidobacteria pada feses manusia yang mengonsumsi susu fermentasi dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsi susu fermentasi. Selanjutnya, menurut Moro et al. Tahun 2002, di mana pemberian susu formula yang difortifikasi dengan campuran fosfus dengan konsentrasi 0,4 gram per 100 ml atau 0,8 gram per 100 ml selama 28 hari menunjukkan peningkatan bifidobakteria dan lactobacillus dalam feses. Nah, kemudian menurut Holzer et al. Tahun 2012, di mana GOS dan FOS ini dengan perbandingan 9:1 ke dalam susu formula bayi dapat meningkatkan jumlah bakteri Bifidobacterium sp dan menurunkan pH feses pada bayi. Nah, jumlah bakteri Bifidobacterium sp pada bayi yang diberi asupan susu formula yang mengandung FOS dan GOS sama dengan jumlah bakteri tersebut pada bayi yang diberi asupan ASI. Oleh karena itu, prebiotik FOS dan GOS saat ini banyak ditambahkan ke dalam susu formula bayi dan susu formula balita. Nah, manfaat FOS GOS sendiri adalah peningkatan pertumbuhan. Hasil penelitian dari Chourakui et al. Tahun 2008 menunjukkan bahwa campuran probiotik dan prebiotik pada susu formula bayi dapat ditoleransi oleh bayi dan tidak memberikan pengaruh yang buruk seperti osmotik diare. Nah, adapun pengaruh lainnya yaitu selama mengkonsumsi susu formula yang mengandung simbiotik, maka bayi ini akan mengalami kenaikan berat badan, perubahan ukuran kepala, dan kenaikan BMI juga penurunan resiko terkena diare. Adapun mekanisme kerja dari fosgos ini sendiri dalam meningkatkan daya tahan usus antara lain dengan cara mengubah lingkungan saluran usus, baik pH atau kadar oksigennya, berkompetisi dengan bakteri jahat hingga mengurangi kesempatan untuk bakteri jahat berkembang biak. Penggunaan simbiotik sendiri memungkinkan untuk mengkontrol jumlah mikroflora baik di saluran pencernaan. Kombinasi yang baik antara prebiotik dan juga probiotik dapat meningkatkan bakteri baik yang mampu bertahan hidup dalam saluran pencernaan dengan melakukan fermentasi terhadap substrat. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.